Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afida dari kelas 4G Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan salah satu judul silabus komunikasi organisasi, yaitu tentang komunikasi interpersonal. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari komunikasi. Komunikasi itu dapat diartikan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, singkatnya, komunikasi itu dapat diartikan sebagai hubungan kontak antar individu maupun kelompok. Nah, komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Nah, komunikasi secara langsung ini dapat dilakukan dengan lisan ataupun verbal, sehingga dengan cara ini memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Nah, yang kedua itu secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung ini dapat dilakukan melalui media tertentu, seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan komunikasi tersebut. Adapun tujuan komunikasi, yang pertama itu kita bisa mengenal orang lain dari komunikasi tersebut. Yang kedua, kita bisa melihat perilaku seseorang ataupun lawan bicara kita, nyaman atau tidaknya dia berbicara dengan kita. Atau kita bisa melihat perilaku seseorang dari cara kita berkomunikasi. Yang ketiga, kita bisa mengajarkan sesuatu kepada individu ataupun kelompok. Dan tujuan komunikasi yang terakhir yaitu kita bisa bertukar pendapat atau pikiran kepada orang tersebut atau orang lain. Nah, jadi di sini komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik atau respon, baik itu secara langsung maupun lewat media. Nah, tujuan dari komunikasi interpersonal ini yang pertama yaitu untuk mendapatkan respon atau umpan balik. Nah, dalam hal ini sebagai tanda aktivitas proses komunikasi. Sebagai contoh misalnya kita bisa membayangkan kalau tidak ada umpan balik ataupun respon saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Pasti hal ini merupakan hal yang sangat mengecewakan. Nah, yang kedua itu tujuannya untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon atau umpan balik dari komunikasi tersebut. Misalnya, setelah kita berkomunikasi, kita akan mengetahui lawan bicara kita nyaman atau tidaknya seseorang itu bicara dengan kita. Nah, selanjutnya ada karakteristik komunikasi interpersonal. Karakteristiknya ada 5. Yang pertama itu ada keterbukaan, yang kedua empati, yang ketiga itu ada rasa positif, yang keempat dukungan, dan yang kelima itu ada kesamaan. Nah, di antara karakteristik yang 5 ini ada satu karakteristik yang menarik untuk dibahas, yaitu karakteristik empati. Nah, empati ini bisa kita artikan sebagai dasar yang sangat penting dalam sebuah komunikasi. Nah, melalui empati ini kita akan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan beranggapan bagaimana jika kita berada di posisi tersebut. Nah, tujuan dari diterapkannya rasa empati ini, yang pertama, kita bisa memahami posisi orang lain. Yang kedua, kita bisa menunjukkan rasa simpati. Nah, jadi orang yang berkomunikasi dengan kita akan merasa bahwa kita sangat peduli ataupun care saat berkomunikasi dengannya. Nah, yang ketiga, menunjukkan kesungguhan kita dalam mendengarkan orang lain dalam berbicara. Nah, dalam hal ini kita bisa menjadi pendengar yang baik ketika teman kita curhat ataupun bercerita. Nah, yang keempat itu
kita bisa memecahkan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, tujuan komunikasi ini yaitu kita bisa memberikan kenyamanan dalam berorganisasi. Nah, salah satu contoh komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya ada dua orang sahabat yang saling mencurahkan isi hatinya, pertengkaran antar tetangga, senda gurau kakak serta adik, perbincangan dosen dengan mahasiswa saat bimbingan skripsi, dan lain sebagainya. Nah, misalnya lagi kita ambil contoh, misalnya ada dua orang mahasiswa yang sama-sama berusia 19 tahun. Nah, mereka kuliah di salah satu perguruan tinggi. Nah, semasa kuliah, teman-teman mereka tersebut menganggap satu anak ini sebagai gadis yang cantik dan pintar di sekolah. Nah, satunya lagi terkenal sebagai seorang olahragawan yang tampan. Sedangkan pandangan tersebut mempengaruhi pandangan diri di antara keduanya. Nah, karakteristik kehidupan sosial yang seperti ini mewajibkan setiap individu untuk membangun sebuah relasi dengan yang lain sehingga akan terjalin sebuah ikatan perasaan yang bersifat timbal balik dalam suatu pola hubungan yang dinamakan hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal dalam arti luas dapat dilakukan oleh seorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati kepada kedua belah pihak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.